Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulia hadir untuk memberkati kita. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini kita akan membaca dari Ibrani 2 ayatnya yang ke-11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kristus adalah saudara bagi setiap orang percaya. Kristus tidak malu mengakui kita sebagai umatnya, sebagai saudara. Ini berarti ada kesatuan antara Kristus dan umatnya. Yesus menjadi satu dengan orang percaya agar Yesus menjadi imam besar. Umat Tuhan, gereja, bukan hanya sebagai saudara Kristus, tapi juga sebagai anak-anak Allah. Kita dapat membacanya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak setiap orang, manusia, dianggap sebagai saudara oleh Tuhan, sebab mereka tidak percaya kepada Kristus. Sebagai saudara Kristus, anak-anak Allah yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan secara jasmani. Sebagai orang Kristen, sesama anak-anak Tuhan, kita bersaudara. Kita dapat melihat siapakah yang dianggap saudara oleh Tuhan. Matius 12 ayatnya yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku
di sorga. Dialah saudara laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Orang yang melakukan kehendak Bapa, taat kepada firman Tuhan, dialah saudara Tuhan. Apapun kehendak Bapa, perintah Tuhan, kita siap melakukan perintah Tuhan. Jadi, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, dia tidak dikenal oleh Tuhan. Matius 7 ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Di akhir zaman, banyak orang yang mengaku Tuhan. Mereka memanggil nama Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tapi mereka berbuat kejahatan. Mereka tidak taat. Oleh karena itu, mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Sebab itu, marilah kita selalu menaati firman Tuhan. Kalau kita melihat kewajiban orang-orang yang bersaudara di dalam Tuhan, dapat kita baca dalam Roma 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sebagai saudara seiman, kita harus saling mengasihi. Jangan sampai ada pertikaian. Mengasihi tentu dibuktikan dalam perbuatan, saling membantu dan menolong, saling menghormati tanpa memandang bulu dan membeda-bedakan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Seorang saudara dalam Tuhan tidak boleh saling membenci, karena orang yang hidup dalam kebencian hidup dalam kegelapan. Sebab itu, kita belajar daripada Kristus untuk mengasihi, hidup dalam kasih. Kasih yang terlihat di dalam persaudaraan. Kasih yang berkorban. Seperti kasih daripada Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan, untuk saling mengasihi terhadap saudara seiman,
terhadap orang lain. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang sedang bergumul dalam permasalahan keluarga, pekerjaan, pribadi. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Pulihkan. Sehingga kami melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa bagi setiap aktivitas umat Tuhan yang bekerja pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Tuhan tolong setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur mengakhiri program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.